Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ini lagi marak di kalangan selebriti istri menggugat suami. Nah, dari sudut agama sendiri seperti apa sih Pak Kiai? Dibolehkan atau memang ada syaratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada seorang istri menceraikan suami, menggugat boleh dengan hak tertentu. Kalau seandainya ada faktor yang menyebabkan tidak ada kenyamanan dan hukumnya makruh. Artinya, ketika ada ketidaksukaan terhadap suaminya, masalah dia meninggalkan sholat, ibadahnya kepada Allah berkurang, kemaksiatan, ringan tangan, tidak dinafkahi, atau sesuatu yang memang tidak ada jalan keluarnya, maka ada hak seorang wanita, seorang istri menggugat cerai. Hukumnya makruh. Ada menjadi wajib, menjadi haram, maka menjadi mubah. Tapi kalau melihat faktor penyebabnya daripada dia menggugat cerai karena ada faktor tertentu yang menyebabkan tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah, ditelantarkan, diabaikan masalah nafkah lahir dan batin, kemudian ringan tangan, dan di situ tidak ada ibadah kepada Allah sama sekali, laki tersebut tidak ada mencontohkan imam baik di dirinya, maka ada hak untuk menggugat cerai daripada suaminya. Ustaz, ada hadis atau dalil mungkin bisa disebutkan terkait hukum istri yang menggugat atau durhaka katakanlah kepada suami itu seperti apa Ustaz? Dalam Al-Quran, at-talaqu marratain fa imsakum bima'rufin aw tasrim bima'ruf. Artinya tasrifin. Talak itu terbagi dua yang boleh rujuk, kecuali talak yang namanya bain. Talak bain ini adalah talak yang benar-benar seorang istri ketika ditalak bain kepada suaminya, maka tidak boleh rujuk. Beda dengan talak subur. Kalau talak subur talak kecil seperti redaksinya jelas, seperti talak sorry dengan kalimat-kalimat, tapi itu bisa rujuk. Tapi ketika ini terjadi di masyarakat ataupun dunia artis, public figure katakanlah, memang sudah terjadi. Nggak artis saja, siapapun di masyarakat, dinamika perceraian ini pasti ada dan terus semakin banyak karena faktor-faktor faktor-faktor menyebabkan tidak ada sakinah. Itulah dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari hadis sendiri seperti apa Ustaz? Mungkin ada gak sih perintah dari Nabi kepada istri untuk seperti ini pada suami, seperti itu pada suami gitu? Ya, karena di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah seorang pemimpin, suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya, memimpin istrinya, anaknya, dan rumah tangganya. Maka hendaknya ketika ayat ini konteks dijadikan pengamal dengan ayat-ayat dalam rumah tangganya, ini soal sakinah mawaddah warahmah. Karena bagaimanapun seorang suami kan nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Laki-laki seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Makanya ada konsekuensinya. Maka syarat daripada seorang suami dengan istri memberikan contoh, hadirkan agama, nilai-nilai moral agama, akhlak, ilmu, dan seterusnya. Ini akan membentengi dari perceraian. Tapi dari syarat dari seorang istri, dia harus taat, tunduk, patuh pada siapa? Allah, Rasul, dan suaminya. Karena bagaimanapun ayyumam ra'atit matat wa zawjun anha radin dakhalatil jannah. Ketika seorang suami ridho kepada istrinya, dia wafat nih, udah pasti dakhalatil jannah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia taat, syarat daripada untuk minta ridho daripada suami, syaratnya adalah ikhlas, tulus melayani suaminya, sabar menjalin bahtera rumah tangga, mahliah rumah tangga. Nah, ketika ini terjadi syarat-syarat ini, maka insya Allah akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Akan tapi berapa banyak wanita-wanita yang memang ketika dia tidak taat kepada suaminya, dan dia membangkang, keluar rumah tanpa izin, melayani suaminya. Kan kata Rasul, idza da'ar rajul zawjatuhu li hajati fatati wa in kanat syatan. Ketika suaminya ingin berhajat kepada istrinya, maka istrinya wajib melayani daripada suaminya meskipun dia masak di bara api. Konteks hadis ini telah jelas bahwa ada konsekuensi kepada para istri yang tidak taat ketika suaminya ingin berhajat di ranjang.
berhajat dia mengambilkan sesuatu lalu tidak dilayani dengan ikhlas, kemudian membangkang atas segala sesuatunya, maka dia tidak akan mendapatkan dakhalatul jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kedurhakaan ini yang menyebabkan surga menutup pintunya, neraka membuka lebarnya. Bagi siapa? Istri yang durhaka kepada suaminya. Tapi bukan berarti istri nggak boleh menggugat ya, dengan alasan mungkin yang tadi Ustaz bilang ya, mungkin yang memang nggak pernah sholat, nggak pernah ngajarin sholat, itu ada hak istri untuk menggugat itu. Ya karena faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak ada kenyamanan kepada pasangannya, kepada suaminya, maka ada kewajiban dia untuk menggugat cerai. Ada kewajiban, bukan sunnah. Kewajiban dia menggugat cerai ketika dia ada ketidaknyamanan, terzolimi, tersiksa, teraniaya, terabaikan masalah nafkah. Maka ada hak wajib seorang istri menggugat cerai kalau dia tidak nyaman karena diperlakukan sesuatu yang lebih tidak bermoral, maka ada kewajiban untuk memisahkan dirinya, menggugat cerai daripada suaminya. Dan ini menjadi nilai ibadah, tapi kalau dipertahankan akan mendapatkan dosa, bukan menjadi nilai ibadah. Karena kalau dipertahankan tapi perjalanan rumah tangganya itu seperti api membara, lubang api neraka digali, ini lalu dijalankan keluar rumah tanpa izin, tidak sholat, seperti kehidupan seakan-akan agama tidak hadir di rumah tangganya. Ketika ini dijalankan, dipaksakan, bukan menjadi nilai ibadah, tapi nilai dosa di hadapan Allah. Makanya untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu adanya peace dan di satu jalan. Ya, harus satu jalan. Kalau nggak ada satu jalan ya ini jadi ada mekanik, nggak ada titik temu dan ini bisa bahaya. Tidak ada sakinah, mawaddah warahmah. Ustaz, sumpamanya nih ketika sudah digugat cerai, terus sudah ada hasil putusan, dan tiba-tiba istri ngajak kembali untuk menjalani rumah tangga dengan suami yang sudah digugat, apakah itu diperbolehkan juga, tetapi ada melalui syarat-syaratnya gitu? Tentunya ketika dia rujuk beda dengan khulud. Talak khulud, tapi kalau dia talak bain, haram hukumnya balik. Minimal seorang istri, mantan istri katanya menikah dengan laki lain baru rujuk. Ketika dia sudah berstatus suami orang lain, dia ingin balikan, boleh katakan rujuk menikah. Tapi kalau talak khulud, dia hanya sifatnya talak berpisah, tapi boleh rujuk kembali. Itu talak khulud namanya. Apa? Sang istri ini, sang suami cukup hanya menarik kembali istrinya, masih sah. Tapi kalau udah dia ketok palu, sudah disidang di KUA katakanlah, di KUA, Di pengadilan yang menentukan udah kemudian ketok palu, udah disaksikan rame-rame dia sudah bercerai resmi, itu talak bain namanya. Talak bain, talak kubro yang nggak boleh rujuk kembali. Hukumnya haram, zina. Ya, oleh karenanya dia harus, perempuan ini, mantan istrinya harus menikah dengan laki-laki lain seperti layaknya hidup rumah tangga. Setelah dia tidak nyaman, boleh rujuk kembali, menikah lagi kepada suami. Ya terakhir Ustadz, mungkin apa sih tips pesan dari Ustadz untuk para selebriti yang mungkin sedang menjalani mahalika rumah tangga agar tetap langgeng gitu saat di tengah kesibukan sebagai entertainer gitu? Ya saya memberikan nasihat buat diri saya sendiri, para artis public figure yang memang menjadi sorotan masyarakat dan ini menjadi konsumsi publik di mata masyarakat. Bagaimana kiatnya? Yang pertama adalah saling jujur. Karena jujur ini pahit tapi akan bisa membawa kebahagiaan. Kedua, ikhlas menerima satu sama lain, kekurangan, kelebihannya, mensyukuri akan suatu anugerah daripada kesabaran yang dimiliki. Ketika kesabaran ini ada kepada kedua belah pihak, suami dan istri, dan ini akan menurunkan rahmat Allah, keberkahan Allah, hidayah Allah, ampunan Allah. Sudah pasti janji Allah, innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah tidak menyalahi janji ketika ini ada konsep-konsep rumah tangga ini dengan ikhlas, dengan sabar, tawakal, kemudian saling menerima, saling memahami, dan insya Allah jalan ini juga enak. Dan akan terbuka yang namanya pintu rahmat Allah. Itu yang disebut sakinah mawaddah warahmah. Karena bagaimana pernikahan adalah sakanun, artinya ketenangan. Ketenangan itu dengan apa? Saling percaya satu sama lain. Suaminya keluar rumah, percayakan.
kembalikan, serahkan kepada Allah yang menciptakan ini. Doain doa yang terbaik, karena rumah tangga itu harus adanya dengan doa, sabar, doa, dan ikhlas, tawakal, selalu bersyukur, husnuzon tanamkan, hadirkan agama rumah tangga kita. Insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jangan sampai setan dasim ini masuk dan ini menjadi firaq, berpecah belah, akhirnya perceraian yang terjadi. Nauzubillah, summa nauzubillah.